Let's start. Kali ini aku akan membahas tuntas, bebas, dan my opinion secara ngelantur. Oke, sebelum kita membahas secara lengkap apa yang kekurangan dalam episode 30 dalam series Kamen Rider Gachard, disclaimer terlebih dahulu bahwa ini ada cut, no edit, dan no script. Nah, ini pure ngelantur dari aku sendiri, pure dari perspektif atau pandangan aku sendiri. Jadi jika ada salah kalimat atau kata maka akan kelihatan. Oke, kita lanjut ke bahas bebas tuntasnya. Ini dia batas, bahas bebas tuntas, opinion ngelantur. Oke, kita mulai dari ini. Mulainya Atropos bersama dengan para fudu-fudu, dan fudu-fudu itu sebagai kakaknya Atropos. Nah, pada saat Gurion sama memakai boneka voodoo-nya itu, dia hanya memegang boneka voodoo lalu menyelipkan dalam sebuah tabung reaksi dan menjadikan sebuah amalgam dengan sihir dari rubik emasnya itu. Sedangkan Atropos itu berbeda sekali dengan Gurion sama. Nah, ini berbeda sekali skillnya antara Atropos dengan Gurion sama. Padahal lagi-lagi di akhir masalah di waktu akhir scene series Kamen Rider Gachard episode 30 itu dia mengatakan dendam ayahku, ya kan? Berarti si Gurion sama ini adalah ayah dari Atropos. Nah, maka dari itu ilmunya mesti turun dari Atropos. Nah, ternyata beda ilmunya. Ternyata ilmunya itu adalah mengendalikan para boneka-boneka sebagai kakaknya si Atropos sendiri. Ini berbeda sekali dan tidak konsisten, ya, kurang konsisten dalam mengenai konsepnya. Ya, tapi oke lah ya. Itu perspektif aku, perspektif mengenai namanya pandangan dari si Atropos sendiri dan memakai voodoo ini sebagai kakaknya Atropos untuk menjadikan amalgam yang terkuat sampai yang lebih kuat lagi, tergantung kapasitas kekuatan dari Atropos sendiri. Kalau Gurion sama, kapasitasnya itu dia membuka pintu kegelapan, gerbang pintu kegelapan, lalu dia ingin menjadi Eldorado. Maka kekuatan puncaknya itu adalah Gurion sama itu adalah Eldorado, bukan dirinya sendiri. Padahal di episode sebelumnya Gurion sama itu memakai kekuatan dirinya sendiri sebagai kekuatan yang paling kuatnya itu. Dia bisa tidak mengenai duri itu kuat banget ya. Duri dari Sabonidal terus itu kuat banget tuh. Saat magiciannya kuat banget. Bahkan aku ingat kepada si Puppet Master dari super villain dari Fantastic Four. Ya, itu badal aku. Ternyata tidak berbeda sekali. Ya, itu hanya referensi aja kan. Referensi aja dari MCU, dari Marvel. Kalau misalnya Atropos ini referensinya apa? Mungkin saya bilang referensinya itu adalah bocah-bocah kematian yang belum menjadi kematian. Bahkan intimidasi dari seorang Atropos itu masih belum kerasa di dalam seriesnya sampai saat ini ya, kayak imut aja. Aku ingat namanya sosial media Instagram atau YouTube itu bahkan pada satu scene dia lagi merayakan Gachard ya kan, kumpul bersama, dan Atropos ini tuh tanpa make up, dan itu sungguh apa ya? Nah ini loh Atropos sungguh gimana ya? Kalau misalnya tanpa make up mungkin bisa lebih mencekam, lebih mengintimidasi, lebih powerful, lebih kerasa naturalnya, villainnya tuh kerasa. Tapi ketika make-upnya Atropos seperti ini, menurutku ya kurang berasa
villainnya. Kata villain sini tuh rancu kepada si Atropos sendiri. Makanya kalau kita menganggap Atropos ini mengintimidasi, mencekam, diam-diam mematikan, sih enggak sih, enggak sama sekali sih. Itu sangat-sangat kontra sekali dengan konsep villainnya dari sini. Apalagi Gurren Sama itu adalah menurutku adalah dia seperti menggerakkan boneka dari apa menggang boneka lalu dia mendapatkan kartu dari itu kerasa banget konsepnya tuh aku suka banget masa mencekamnya mengintimidasinya aku suka banget sama Kursama itu sesuai dengan premis cerita dari Gacat dan kalau misalnya Atropos premis ceritanya tuh nggak sesuai dengan konsep eksekusinya nggak sesuai mana tuh komplain parah sama Atropos ini. Ini lebih parah sih, ini fatal sih menurutnya, fatal banget. Nah, nih. Nanti aku bukan video, video yang namanya adalah fatal namanya adalah fatal. Nah nih, siapa yang menang? Video ini video khusus banget nih untuk pertandingan, tapi untuk nanti aja. Oke, itu untuk Atropos ya, aku kecewa banget sama Atropos kali ini. Kecewa dan butuh jadi penjelasan karakter Atropos sendiri itu kurang kena mana intimidasinya nggak ada, mana mencekamnya nggak ada, apa ekspresinya marah, takut, gimana tuh kayak lo mending kan pingin aja film horor aja. Jadi beberapa Atropos ini cocoknya kayak filmnya horor, anak kecil jalan kaki ya kan, horor, horor. Terus apalagi psychological horror tuh cocok banget tuh sama Atropos ini. Itu jadi villain. Ya kan? Mungkin kalau horror villain, horror semi villain, mungkin bisa Atropos ini. Bahkan lebih mencekam, lebih menakutkan, lebih serem itu mungkin bisa. Aku nggak dapet di sini lu nggak dapet. Hanya imut saja, imut manis, dan juga bocil-bocil ya ada umumnya lah ya. Kalau misalnya lo makeupnya dihapus, terus seperti di sosial media tuh itu kerasa naturalnya tuh feelingnya dapet banget ya kan. Feeling dapet banget tuh kayak apa ya? Kayak ini film Amerika tuh kayak gitu. Jadi itulah komplainku di situ. Apa namanya tidak kurang konsistennya di situ. Atropos tuh bukan tidak konsisten, memang kurang actingnya, memang kurang bagus. Perlu dipoles lagi, perlu dipelajari lagi, actingnya tuh perlu dipelajari lagi, meskipun strukturnya tuh memang kurang. Jadi pemeran Atropos cocoknya kamu itu di horror villain, bukan sebagai villain centernya, villain utamanya, bukan. Mungkin cocoknya seperti itu. Oke lanjut di bagian adakah di mana bahwa Hotaru Chinoshi dan juga Rineko menyaksikan pentas seni. Di sini pertama kali sininya itu adalah si pemeran dari apa namanya Sonoza dan juga si Kijino. Nah di Sonoza ini sebagai Takahashi, dia juga nama dia itu juga Takahashi sih nama aslinya. Nah, dia tuh namanya Takahashi juga. Terus sama si Kijino ini sebagai Suzuki nggak salah, Suzuki. Koreksi di bawah koreksi, Suzuki nggak salah ya. Dan mereka dua ini aksi komedi pentas komedi ya komedi dia sedang mengalami apa dia tuh premis ceritanya tuh tentang kecelakaan gitu komedi kecelakaan bla tuh sampai lucu ya kan peruan nah kalau misalnya actingnya seperti ini ya actingnya Rene Kudus seperti ini sebagai protagonis secondary rider itu mungkin cocok banget ya kan sangat-sangat apa ya sangat-sangat cheerful ya senyum. Tapi ada bagian tuh kurang setuju di bagian episode episode 28 misalnya kemarin 28 itu kan dia gak memaksakan diri mau horror tuh senyum tapi nggak takut tapi kaget tuh menurutku gak menyiksa diri ya agak maksa actingnya tapi ini actingnya oke loh bagus banget loh ya actingnya ini mulai kerasa namanya bagus banget actingnya makanya kemarin tuh kenapa aku episode 30 ini aku nilai 8/10 nanti akan aku bahas nanti ya oke kita lanjut
minor, ya nggak masalah. Oke. Dan ini hanya pernyataan dari si Rene Kudo ini. Actingku kurang bagus loh. Gimana kalau Julietnya tuh diganti siapa gitu. Nah, pernyataan ini tuh disinggung oleh pemerannya si ini Rei Matsumoto sendiri kan. Kayaknya nggak sengaja atau sengaja dia actingku kurang bagus loh. Dalam kenyataannya memang begitu. Actingnya kurang bagus dalam adegan, apalagi pas adegan ketika Rene Kudo berhadapan dengan Atropos. Ini Rene Kudo, ini Atropos. Nah, dua kaku ini memang dua karakternya memang sangat-sangat kurang acting yang bagus banget, alias kaku banget ngalami acting beberapa episode sebelumnya. Jadi mohon maaf ya, jadi actingnya harus berbagi. Di sini gue actingnya cukup bagus karena merasa dia ada supporting aktornya juga, si Kajiki ini. Dan cocok sebagai supporting aktor itu adalah si Kajiki. Kajiki bisa membawa suasana bagi aktor aktrisnya itu bisa acting lebih jauh lagi. Jadi salut si Kajiki. Kajiki ini pemain Kajiki memang top marko top ya. Kok saya dulu di Kajiki. Kajiki ini kalau nggak salah ya, Ryo Kajiki ini Amon KB ini keren parah nih. Amon KB ini memang actingnya tuh dia mensupport aktrisnya, mensupport aktornya. Lo nggak bisa acting, gue support supaya lo bisa acting. Nah begitu. Jadi salut lah sama si Ryo Kajiki, Amon KB ini. Dia bisa mengeluarkan acting dari si Rene Kudo ini ya, aplaus. Itu oke. Di sebelumnya ini kan dia si Mikuria ini itu belum bisa melakukan belum bisa melakukan apa yang dia inginkan. Dramanya tuh tentang Romeo dan Juliet kan, Romeo dan Juliet. Pada saat SMP ini tentang Mikuria pada saat SMP ya. Pada saat SMP tuh Mikuria itu melihat peta seni Romeo dan Juliet. Dia kepengen berada dalam drama Romeo dan Juliet. Jujur aja, aku pengen dalam adegan Romeo dan Juliet. Hotaro, sorry, sendawa. Masa mengerti sekali. Ya. Lanjut lagi. Terus si Otaro Chonose ini mensupport si Mikuria ini, ya kan? Coba saya lihat lagi, waduh ini. Oke, Sakura Mikuria ini. Terus siapa yang menjadi Romeo-nya? Kamu ya, Chonose menjadi Romeo-nya. Oke, aku belajar menjadi Romeo lah. Lalu siapa yang menjadi Juliet? Nah ini baru ditanya seperti ini. Langsung siapa yang menjadi Juliet? Tiba-tiba siapa? Si Sukumo saya datang. Biar aku aja yang menjadi Juliet. Oke, langsung ini geram Rene Kudo ini gak kecewa ini ya, sedikit kecewa begitu. Itu sudah aku bahas di video sebelumnya ya, di nonton. Ini kita bahas empat berikutnya. Ini menurutku ini adalah teori menurutku ini ya. Jadi kita bahas bebas teori tentang kita bahas. Di sini Lachesis itu di Minato Sensei itu menuju ke tempat Alchemist Academy menemui Kyoka Academy dan Lachesis ya kan. Dia mengatakan begini, kalian di sini kalian udah kemana-mana, terus kamu kenapa nggak pulang? Karena nggak mau pulang setelah Lachesis ini, nggak mau pulang. Kenapa tak mau pulang? Nah terus ya oke. Berkat kamu Lachesis, kamu bisa membuka gerbang dari pintu kegelapan loh, walaupun dari kurang sama kan. Oke, terima kasih kan kepada si Lachesis. Lalu tiba-tiba kalau datang loh dari atas gerbang atas atapnya Alchemist Academy, turun lalu Lachesis, kamu akan beri kesempatan terakhir loh ya. Ini adalah kesempatan terakhirmu. Apa kamu ingin pindah ke kubu kami, menuju kubunya si Atropos?
Kata Socrates bilang, aku tidak mau, aku takut karena aku ingin dibunuh oleh si Atropos. Lo. Anak kecil itu kok bisa dibunuh, kok bisa membunuh Lachesis. Nah begini, aku ada question ya. Kenapa Lachesis takut pada Atropos sebocil itu, seimut itu ya kan? Padahal imut banget kan. Aku ada satu teori ini ya. Karena Atropos itu berumur ratusan tahun. Terus yang kedua adalah Atropos itu mempunyai kekuatan maha dahsyat milik dari Gurun Sama. Gurun Sama itu adalah ayahnya sendiri. Yang ketiga itu adalah Lachesis itu adalah anak buah dari Atropos, dan Atropos pasti menemukan Lachesis itu dari Alchemist Academy. Yakinnya menurutku adalah Lachesis dari Alchemist Academy atau dari orang biasa, itu yakin. Ya, ini kasusnya sama seperti Aguilera ya, aku sama Aguilera itu kayak dia semua tuh kayak apa ya orang lah Aguilera ya di Rivas ya, itu kasus sama seperti itu. Nah takutnya kok seperti itu kurang terjadi namanya mencekam. Padahal Atropos Lachesis ini itu berpotensi sekali menjadi super villain dari seriesnya Kamen Rider Gachat ini. Ya kenapa? Itu lawak kalian seperti kayak, gila tuh, senyumannya tuh senyum villain, kerasanya kayak mengerikan, tapi kerasa kayak, gila, mbak menakutkan tuh gini, mbak gini, keren banget ya. Langsung si Kloto ini bingung dan bimbang. Aku yang mau nyelamatin Lachesis, aku yang mau membunuh Lachesis. Nah, kayak ada kenapa Lachesis melindungi bukan itu. Nanti aja. Mengapa kok bimbang si Kloto ini? Ya. Kenapa Kloto ini bimbang? Saya lepas kacamata ya. Capek banget tadi. Lagi kenapa kok misalnya Kloto itu bimbang? Karena Kloto ini itu takut dengan keputusannya sendiri. Itu pertama. Kalau dia memihak kepada kebaikan, maka dia pasti akan dibunuh oleh Atropos. Sama-sama seperti Lachesis. Kalau dia memihak kepada kejahatan, dia pasti akan disanjung oleh Atropos. Dia akan berikan agama, berikan kolam dari Atropos. Gimana gak kesel? Kloto ini pasti berat memilihnya. Pasti Kloto ini berat. Tapi tidak berat sama sekali. Dia berkata bahwa, aku ingin menyerang Lachesis. Lalu tiba-tiba dia menjadi Dread Tip Sansiki. Tiba-tiba datang si Valvarat menjadi Commander Valvarat. Nah itu dia. Ya kan? Kaman Idol Valvarat ya. Oke. Kita lanjut nih yang kedua. Nah, di sini bilang, si Kloto ini bilang, armor ini, ada pertanyaan seperti ini. Armor ini adalah armor terkuat yang digunakan oleh Gurion Sama. Armor Sansiki. Pusing. Ya kan? Jadi ingat ya, di episode 7, itu bahwa armornya Sansiki yang pakai usernya adalah Gurion Sama sendiri, itu bisa mengalahkan Aron Gachar, Machido, Lavarado. Tapi ketika itu si Gurion Sama tertekan melihat pernyataan dari si Utara apa Minato ya, aku lupa tuh. Ya, terpukul si Gurion Sama sebut. Nah, alhasil kok bisa pada saat Hotaru Ichinose di sungai tersebut dia kan mendapatkan crosshopper. Ketika dia memakai tersebut, dia menuju ke Gurion Sama tersebut kan, singkatnya begitu. Terus dia memakai Aron Gachar. Setelah memakai Aron Gachar, soalnya dia bisa mengalahkan Aron Gachar, bisa mengalahkan Gurion Sama dengan Aron Gachar. Nah, alhasil
ini bisa dikalahkan. Lagi-lagi ya. Ini bisa dikalahkan oleh Iron Gachard, bukan dengan Platina Gachard. Si armor terkuat ini. Kenapa kok bisa armor terkuat ini tuh ya apa ya? Bisa lemah? Karena ada 3 peleburan. Apa saja peleburan yang tersebut? Ada Streamliner, ada Unicorn, ada Dioni. Apalagi ada peleburan apa lagi? 4, 5, 7. Semakin lo meleburkan alkimia, semakin lemah kekuatan kamu. Bukan semakin kuat. 2 aja cukup. Tambah 3 nggak cukup. Kelebihan muatan. Sorry. Karena kalau misalnya kelebihan muatan, ya kan, 2 aja cukup. Kalau misalnya lo lebih dari 2, maka lo tidak maka konsep itu ya membalikkan konsep tersebut, melawan konsep tersebut. Nah, contohnya kayak Gojek Driver kan, dia hanya 2, Streamliner 1. Kalau misalnya sistem seperti itu, berarti dia nggak melawan, dia bisa sesuai dengan basementnya masing-masing. Begitu. Misalnya dengan Dread Driver, dia kan sebenarnya satu doang, satu ini skill 1 nih. Skillnya 1, Streamliner 1. Karena begitu, soalnya begitu sistemnya The Driver tuh begitu. Makanya itu kenapa kok Grand Sama tuh lemah, karena 3 peleburan. Nah itu. Coba aja kalau Grand Sama tuh memakai sistem Kamen Rider sendiri. New Kamen Rider misalnya, Counter Gurion misalnya, tuh bisa tuh. Bisa. Dia nggak meleburkan apapun, dia lebih hebat, lebih kuasa, lebih lawan Platina Gachard lebih unggul gitu. Jadi lawan Iron Gachard bisa modar, bisa pingsan. Jadi menurutku ya lawan kemarin ya lama banget ya. Kamu bisa lihat di episode sebelumnya lah ya. Oke, terus Valve bilang, kamu ternyata nggak lebih hebat dari Gono sama loh. Kamu lemah banget loh si Pluto ini. Dia mengakui bahwa Valve mengakui bahwa Gono sama tuh kuat. Nah, oke. Kita sebentar. Oke, sebentar aku cek dulu. Oke. Kita lanjut berikutnya. Ini oke, kita bahas facting ya. Ini tuh factingnya tuh adalah kita bahas lebih lengkap lagi kan. Ini tuh namanya partikel efeknya tuh keren banget ya, partikel efeknya ya. Dia tuh keren tuh, ada titik-titiknya tuh keren banget ya. Kalau misalnya lo nggak ada partikel efek, lo pakai namanya CGI yang partikelnya tuh ini kayak partikel efek. Partikel efek tuh ada satu partikel yang tuh nyata kayak gergaji. Oh, partikel efek lo. Itu sih, itu dia tuh bukan sih. Oh, tuh partikel efek loh. Oh, pakai benda ini. Misalnya kayak The Exorcist kemarin. Exorcist aku memang nggak nonton The Exorcist, tapi itu kayak apa ya? Boneka, tapi itu serem. Kan tuh apa? Lu siapa bukan sih? Nah, itu pakai boneka. Kelihatan banget tuh pakai boneka. Itu adalah partikel body. Partikel body buat dengan apa namanya? Dari boneka yang serem tersebut kan. Nah, itu tolong koreksi lah ya. Ini aku yang masih belajar nih. Terus ada lagi namanya CGI. CGI yang menurut gue nggak kasar. Kemarin di episode 27 itu CGI-nya kasar banget. Ya, kasar banget ya. Oke. 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 Di sini aku akan gini. Rengi Echo tuh bertanya. Ceritanya udah gimana sih? Tanya si Romeo dan Juliet itu seperti apa sih? Gimana sih ceritanya sih? Terus si Bimaru tuh bilang, itu makanya si Shakespeare loh. Nah, itu beneran nggak sih? Itu beneran nggak sih? Dan tuh diceritakan lagi sama si manajernya ini, si suku, aduh, lupa lagi weh. Si siapa? Lupa, ntar. Si Sukuro Mikuriani sebagai manajernya drama ini kan. Dan itu
apa namanya, dan itu diceritakan secara singkat, padat, dan juga jelas dengan animasinya, dan tuh sampai mereka bertiga ini tuh terharu. Sampai Kak tuh sampai baca buku ya, buku ini aduh itu bukunya kosong banget, itu bukunya kosong loh, kosong sampai terharu. Gua balik buku aja sampai terharu loh. Nah, terharu, itu kocak banget, itu kocak banget, itu kocak, kocak. Oh tapi tambahan lagi catatan ya, jadi ya Romeo dan Juliet adalah sebuah tragedi, tragedi yang ditulis oleh William Shakespeare di awal karirnya, tentang kisah cinta antara dua pemuda Italia dari keluarga yang bertikai. Jadi pertama tuh sebelum jadi pecintaan tuh ada pertikaian tuh ada dua pihak, pemuda-pemudi ini ya kan. Si kedua si love interest ini dia bertengkar dulu, sebelum dia mulai namanya pecintaan ini. Nah itu kita lanjut. Dan di sini tuh ekspresinya Rene Kudo tuh membuat bahwa Kotaro Chinose bersama suku Mosena, karena suku Mosena itu dari masa kecilnya gue sudah jelaskan di ya, beberapa itu sebelumnya, tapi akan lebih lengkap lagi bahwa kalau ya ini relate banget dengan diriku sendiri, relate banget, kok relate banget, apalagi uh, apalagi membicarakan sesuatu, membicarakan orang lain kan, tuh real banget kan. Oh, sampai ini nggak membicarakan orang lain, tapi membicarakan kayak udah belah pihak. Kotaro dan juga Sukomosehana nih. Katanya si awalnya si Sukomosehana nih, aku katanya mau direstui sama orang tuanya Hotaro ya kan. Si ini ya kan. Oh iya, oh iya, itu mau direstui tapi itu masih SD ya kan. Itu masih SD. Ngapain tuh pacaran gitu kan. Di waktu SD pun di tempat aku tuh udah banyak lagi pacar-pacaran kan. Nggak boleh sekali pacaran. SD, SMP, SMA tuh nggak boleh. Dilarang besar. Kalau dalam agama Islam tuh nggak dilarang besar. Oke, faktanya tidak apa di suku Mosaina, Rene Kudo ini, Rene Kudo itu adalah berjumlah 9. Kudo tuh 9, suku Mo tuh 99. Itu lebih besar suku Mosaina. Begitu. Lanjut. Di sini dalam hati wah, sakit banget hatinya berarti itu, langsung datang, bisa kau beri penjelasan dengan jelas. Nah, itu sudah aku jelaskan di video sebelumnya begini. Nah ini begini, suku Mosena ini berubah menjadi beku karena dari amalgam. gue nih gue suka seperti ini, suka tapi kurang menyeluruh sih menurut gue, kurang menyeluruh. Dan make upnya nih kelihatan, ya, make upnya nih kelihatan nih kayak debu-debu, ini kayak mau acting gimana katanya. Kamu tahu ini Zatura A Space Adventure, apa itu apa pemeran adalah Dan sama Walter ya, terus kakaknya bernama Lisa, kakaknya Lisa, terus Danny Walter kan kita bermain sama papan Zatura kan, papan Zatura memainkan sebut. Dan ketika di Zatura ada memang kartu namanya, wah ini beku, ini ada kartu beku nih, berarti ini udah beku nih, dingin nih. Nah, tiba-tiba sih kakaknya tuh yang sedang di TV itu, Lisa ini tuh nonton tuh beku, pindahkan ke gedung bawah, gedung bawah, bukan gedung ya, apa apa ya, gudang bawah ke gudang bawah. Lisa yang beku yang di nonton itu dipindahkan ke tempat uh, gudang bawah, supaya tidak ketahuan sama monsternya, atau tidak ada apa-apa sama si kakaknya ini. Yang ke bawah, oh dapur ya, itu dapur sih itu riset dari dapur. Iya dapur ya, sorry, itu belakang gedung bawah, lalu tutup rapat kanting ya kan, ditutup rapat. Dan setelah itu si Dani sama si Walter ini makan lagi sampai terjadi leburan es tuh, sampai panas, udah selamat, gua selamat, selamat kenal sama
oh nih kok pada tengah dan Nelson Walter tuh membebaskan si Lisa ini dari yang gudang tadi ya, itu selesai gitu. Menurutku ya referensi dari Satura ini, dari Lisa ini menurutku bagus banget ya. Tapi kayak frame kayak ini kayak freezing gitu, freezing mode freezing atau mode diam ya. Kan tahu ada kan itu bisa dipraktekkan lah ya, langsung seperti ini. Nah ini kenapa Hotaru Chinose formnya Patina Gacha tuh kenapa kok apa ya, sebentar, kok ini ya, apa namanya, kena nerf dengan Mahmud Malcolm yang menjerumuskan S. Ini. Kok ada alasannya ini? Yang pertama, karena dia mengorbankan diri sendiri untuk menyelamatkan Sukumo Saina sama Rene Kudo yang sedang dihabisi oleh Atropos. Selamatlah Hotaru Chinose mungkin Patina Gacha ya kan, sampai seperti ini ya kan. Itu Mahmud Malgam tuh, yang S ini buatnya oleh Mahmud Malgam. Nah lagi enggak, oh ntar untuk bahasa Atropos ntar. Dan apa namanya, ternyata aku pikir tuh nggak sampai di Gojek Driver, nanti sampai Gojek Driver. Dan ini masuk akal. Dan apa nggak bisa menjadi kekuatan dari Akami kartunya. Mau Bandeng Nero sama Virus sudah bingung, apalagi Fire Mask kan bingung kan mau pakai kartu yang untuk mana. Makanya beku ini ya cukup masuk akal. Tapi yakin lah bisa selamat sama Minato Sensei ya kan. Di selanjutnya kan mengamatkan Utara Chinose memakai masalah Nero atau Flyros atau apapun itu. Ternyata kayak itu kan keren banget menurut saya. Terus ini apa namanya, kenapa kok bisa di nerf? Karena laki-laki, karena kayak gue selamatkan lah si utara apa Rene Kudo, selamatkan lah ini. Jadi naifnya nih muncul sendiri. Tahu lah ya naif tuh gimana, terlalu naif tuh gimana. Itulah Shotaro Chinose. Ya itulah Shotaro Chinose berkata. Dan apa namanya tuh dan Otasu rela berkorban demi diri sendiri itu, entah lah ya, seperti itu. Oh ya, terus ini apa namanya, ya itulah alasannya, ingin ya begitulah. Lanjut ya, langsung ke Atropos ini tuh bagus banget actingnya, tapi nggak dipertahankan. Ada aku lupa di termisu aja, lupa tadi kenapa kok Lakasis ya, tadi lagi bagaimana, ya kenapa kok Lakasis melindungi Kloto, kenapa Lakasis menghuni Kloto yang sedang dihabis-habisi oleh si Komander Favarotti, karena Lakasis ini itu tidak bisa nggak boleh loh, nggak boleh masa sekawanku berbeda kubu, masa nggak boleh diselamatkan. Si kasih tuh gini terus Favarotti bilang, aku habisi kalian semua ya. Terus Minato pasti berarti kayak seperti ninja itu kan ya, ninja hilang semua orang tuh, itu keren banget nah, itu banget. Oke lanjut ya ke Atropos. Nah ini Atropos cakep gak sih? Oh ada. Nah ini Atropos ini gimana ya, kok ini ya kurang konsisten aja sih. Makanya aku ada pertanyaan, kenapa aktingnya karakter itu tuh kurang konsisten. Nanti aku bikin fatal. Nah ini
Ini bagus banget artinya, non debat. Oke, ini adalah thumbnail yang di sini ya, thumbnail di YouTubeku sekarang ini. Ini kejengar apa? Hah, Sumsena di Peku. Hah, nego tuh gimana? Hah, ini kaget. Nah, dia kaget karena dia maafnya muncul. Jadi kelemahannya adalah naifnya ini, naif keadaan. Jadi naif terus keadaan rela berkorban itu tiga tuh nih, naif keadaan rela berkorban. Pokoknya senang nggak ada tiga seperti ini ya. Pada kalian OP udah jadi final form. Oke itu aja apa penjelasan singkat aku ya kan. Itu nggak ada salah-salah dan nggak ada kurangan. Coba ya terus kolom komentar ya kan. Ini batas bebas mendapat opini kalian. Oke, itu aja dari aku. Ada salah kata ya mohon maaf sekali ya sama orang ya, mau bisa gimana ya. Oke, itu aja dari aku. Kita tunggu video berikutnya dan bye.